Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Dan seperti biasanya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena banyak ilmu yang bermanfaat yang akan teman-teman dapatkan di channel saya ini. Dan langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan rumus di Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini kita bisa memasukkan rumus yang berupa instruksi matematika ke dalam suatu sel pada lembar kerja yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, di sini untuk operasi penghitungan kita dapat menggunakannya berupa pertambahan ataupun penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ataupun perpangkatan. Nah, di sini pada tahap awal kita akan membuat atau menulis rumus dengan menggunakan angka tetap. Nah, di sini untuk penjumlahan yang sederhana saja. Oke, teman-teman, untuk langkah pertama, di sini saya sudah memiliki sebuah tabel yang berisikan angka yang di kolom B ini berupa angka 1 dan angka 2, dan di kolom D ini ada instruksinya angka 1 ditambah dengan angka 2. Di kolom E angka 1 dikurang angka 2. Kolom F angka 1 dikali angka 2. Kolom G angka 1 dibagi angka 2. Untuk memasukkan penjumlahan, di sini kita klik saja pada kolom ini. Kita klik saja pada sheet ini. Nah, di sini kita masukkan dengan memulai sama dengan. Selanjutnya kita klik yang B3 ini yang ingin kita jumlahkan, yang di sel B3. Setelah itu, setelah muncul secara otomatis, kita ketik tambah. Nah, di sini kita klik yang di sel C3 ini, kita klik dan selanjutnya kita tekan enter. Secara otomatis kita berhasil menambahkan angka yang ada di kolom angka 1 dan angka yang ada di kolom angka 2. Nah, bagaimana untuk langkah selanjutnya? Di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk cara cepatnya, daripada teman-teman mengetikkan rumus yang ini satu persatu. Dan di sini bisa teman-teman lihat ini kotak kecil di pojok kanan bawah ini, teman-teman, ada kotak kecil. Saya akan zoom terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, yang ini. Jadi ini kita klik tahan dan kita geser ke bawah. Secara otomatis rumusnya sudah terkopikan pada sel yang ada di bawahnya. Kita coba klik. Nah, ini teman-teman, kita coba untuk melihat rumusnya. Untuk melihat rumusnya silakan teman-teman klik saja pada sheet yang ini, teman-teman, ataupun yang ini, ataupun yang ini dan yang ini. Oke, langkah selanjutnya perintahnya yaitu angka yang ada di kolom angka 1 ini kita kurangi angka yang ada di kolom angka 2. Jadi ini dikurang ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan, kita klik yang B3, kita ketik kurang. Nah, selanjutnya kita klik C3, sel C3. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini secara otomatis hasilnya sudah dapat dan kita klik tahan lagi, kita geser ke bawah. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu perkalian. Angka yang ini kita kalikan dengan angka yang ini. Jadi ini kita akan bedakan terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita tebalkan saja, Ctrl B ataupun klik icon bold ini, teman-teman. Dan di sini kita ketik sama dengan yang sel B3, kita klik. Untuk perkalian pada Microsoft Excel ini kita menggunakan tanda bintang dan selanjutnya kita klik sel yang ada di C3 ini. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah tampil hasilnya. Untuk langkah selanjutnya kita drag saja ke bawah. Oke, kita akan memasuk pada pembagian sama seperti tadi. Kita ketik sama dengan, kita pilih sel yang ingin kita bagikan, sel B3. Untuk pembagian di sini memakai garis miring pada Microsoft Excel-nya dan selanjutnya kita klik sel yang C3, kita enter. Nah, sekarang sudah dapat hasilnya, teman-teman. Kita drag ke bawah.
Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya, jadi kita akan meneruskan materi dari sebelumnya. Dikarenakan pada materi sebelumnya kita sudah membuat tabel, dan saya akan buka tabel tersebut. Kita klik di sheet 1. Nah, di sini merupakan tabel yang sudah kita buat pada video pembahasan cara membuat tabel. Nah, di sini untuk kolom tambahannya ada berupa kolom jumlah dan rata-rata, dan kolom nilai terendah dan tertinggi. Di sini saya akan tebalkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk untuk menjumlahkan. Jadi nilai yang ini 70, 86, 73 nanti kita akan jumlahkan pada kolom jumlah ini. Selanjutnya kita akan klik saja sel yang di sini teman-teman. Selanjutnya kita masukin untuk penjumlahan, kita memakai perintah sum. Perintah sum ini merupakan penjumlahan dari sekumpulan data yang ingin kita jumlahkan. Kita ketik sama dengan, kita ketik sum. Di sini jangan lupa buka kurung, dan selanjutnya kita klik tahan dan drag ke samping teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendragnya, dan jangan lupa kita ketik tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini secara otomatis jumlahnya akan tampil, dan untuk menampilkan jumlah pada baris selanjutnya kita klik saja kotak kecilnya yang ada di bawah kanan sel, kita geser ke bawah, kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya sudah tampil teman-teman. Ini untuk penjumlahan dari nilai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang sudah ditambahkan. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai ujian Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Di sini kita akan memakai rumus average. Average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nah, di sini kita akan tebalkan saja teman-teman untuk melihat perbedaan. Ctrl B. Oke, di sini kita akan masukkan rumusnya sama dengan, kita ketikkan average, buka kurung, dan kita akan klik yang di D5. Jangan lupa klik tahan dan geser ke samping hingga sampai ke Microsoft PowerPoint. Itu terserah teman-teman ingin mendragnya sampai kemana. Di sini juga bisa sesuai dengan penjumlahan ataupun untuk mencari rata-rata dari data yang teman-teman sajikan. Setelah siap, kita lepas kliknya, dan jangan lupa teman-teman tutup kurung. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, di sini untuk nilai rata-ratanya adalah 76,33. Apakah ini benar? Kita coba untuk rumus sederhana, sama dengan ini D5 ditambah 86 ditambah 73 dan dibagi 3. Kita akan tes teman-teman apakah betul. Kita enter. Nah, ini sama teman-teman. Jadi untuk rumus sum average ini merupakan rumus yang paling sederhana daripada teman-teman mengetikkan yang seperti ini, rumus angka tetap seperti ini, rumus sederhana. Jadi kita hapus saja yang ini teman-teman, dan selanjutnya kita akan drag ke bawah untuk menampilkan nilai rata-rata dari siswa yang lainnya. Oke, kita drag ke bawah. Nah, di sini sudah tampil. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai terendah. Di sini daripada teman-teman melihat satu persatu angka yang di sini, yang ada di sini, pastinya teman-teman akan memakan waktu yang cukup lama untuk melihat satu persatu siapakah nilai yang terendah pada nilai ujian Microsoft Word ini. Di sini untuk mencari nilai terendah kita masukkan rumus sama dengan, kita di sini memakai rumus min. Kita ketikkan min, buka kurung. Di sini kita klik tahan dan drag ke bawah hingga mencapai ke nomor 20. Selanjutnya kita tutup kurung dan kita
tekan enter. Berarti nilai yang terendah di sini adalah yang bernilai 45. Siapakah itu? Ya, ini bisa teman-teman tandai. Inilah orang yang nilai terendah. Oke, ini hanya contoh teman-teman. Jika ada kesamaan nama, ini mohon maaf. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai terendah pada nilai ujian Microsoft Excel dan PowerPoint. Kita drag ke samping, yang tadi kita drag ke bawah, di sini kita drag ke samping. Oke teman-teman, sekarang sudah tampil. Sini kita tebalkan. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi dari siswa yang mengikuti ujian di Microsoft Word ataupun Microsoft Excel dan PowerPoint. Di sini kita akan memakai rumus yaitu max atau maksimum. Jadi disingkatnya MAX aja teman-teman untuk rumusnya. Max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Kita akan ketikkan rumus sama dengan max, buka kurung. Jangan lupa kita drag yang bagian atas dari nomor 1 hingga ke bawah sampai ke nomor 20. Kita lepas kliknya, ketik tutup kurung, enter. Jadi yang nilai tertinggi ini siswa yang memiliki nilai 90. Oke, kita akan tampilkan untuk yang di mata pelajaran lainnya. Nah, di sini teman-teman. Bagaimana di sini kita rubah. Di sini pada kolom terakhir ini kita akan ganti nilainya 100. Kita enter. Coba teman-teman lihat pada sel ini, dan sel yang ini teman-teman. Kita tekan enter. Di sini sudah berganti teman-teman. Dan di sini untuk nilai tertingginya sudah berganti juga. Jadi inilah keuntungan kita jika kita memakai rumus di Excel ini. Jadi ketika kita melakukan perubahan data yang kita rubah tersebut, dan untuk seperti penjumlahan ataupun rata-rata dan nilai tertinggi dan terendah akan secara otomatis terupdate. Dan untuk langkah selanjutnya ada yang namanya jumlah di sini teman-teman, dalam arti kata berapa orang yang mengikuti pada nilai ujian Microsoft Word, Excel dan PowerPoint, atau bisa kita istilahkan jumlah dari data atau rank yang kita pilih. Oke, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan, saya lupa tadi teman-teman, border. Di sini kita margin center rata. Di sini kita akan tebalkan. Di sini kita akan tambahkan jumlah data, jumlah siswa. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya. Jadi untuk rumusnya sama dengan kita ketikkan saja count, buka kurung. Di sini kita akan klik di sel D5, kita drag ke bawah hingga ke nomor 20. Dan selanjutnya kita tutup kurung. Kita tekan enter. Kita tebalkan saja teman-teman. Dan di sini sudah dapatlah jumlah siswanya sebanyak 20 orang yang mengikuti nilai ujian Microsoft Word, dan juga hasilnya juga akan sama teman-teman untuk Microsoft Excel dan PowerPoint. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya pada pengisian kolom yang ini akan kita bahas pada video selanjutnya.